Mbak Laura sempat ada apakah firasat sebelum hari itu terjadi kecelakaan? Firasat beberapa hari sebelumnya. Kayaknya tuh emang di masa-masa itu tuh aku tuh kayak udah males banget hidup gitu. Aku kayak udah kayak perasaan tuh kayaknya pengen ninggalin dunia. Kan ada ya kadang waktu itu usiaku masih 19 tahun. Oh, masih 19 tahun. 19 tahun kenapa berpikiran seperti Kenapa itu? berpikir seperti itu? Apakah putus cinta atau mungkin ada masalah terlebih dahulu sehingga ada kepikiran kayak gitu, Mbak? Kayak 19 tahun kayak waktu itu tuh bebanku terasa terlalu berat sebagai seorang anak pertama, terus tulang punggung keluarga. Kayak aku harus kerja, terus kerjanya juga orang pikir jadi pramugari enak kan. Tapi ternyata kayak aku berasa hidupku tuh kayak kosong. Terus aku cuma mikir kalau dulu gitu, orang tua tuh kalau ngeliat aku tuh kayaknya ya duit gitu. Aku kayak merasa sebagai alat untuk, ya aku cuma bisa ngerti ngomong sama orang tua aku cuma uang. Jadi kayak aku ngerasa hidupnya kosong, bener-bener kayak ngerasa nggak tahu tujuan hidup, nggak tahu mau kemana gitu. Jadi kayak aduh bosan banget ya hidup ini ya gitu. Tapi ternyata ya nggak begitu gitu. Justru dari apa yang terjadi sama aku ini, dari kecelakaan ini malah memutarbalikkan. Karena orang yang tadinya udah nggak mau hidup, orang yang tadinya udah putus harapan udah mau mati aja gitu. Tapi ternyata Tuhan masih kasih kesempatan buat aku untuk hidup yang kedua kalinya. Dan sahabat aku yang duduk di sebelah kanan yang seharusnya pengen menikah, yang hari itu dia cerita dia mau merit dengan senangnya gitu, tapi hari itu ternyata dia harus meninggal seketika itu juga gitu. Jadi hidup dan mati itu bukan kuasanya kita. Jadi kalau saat ini kayak kita ngerasa udah males hidup, udah down, selama kamu masih ada nafas, itu tandanya masih ada kesempatan untuk kamu mengerjakan banyak hal yang bisa kamu lakukan. Jadi saya percaya ini adalah bagian dari proses kehidupan yang memang harus saya jalani. Memang awalnya waktu ngejalanin kayaknya, ya astaga, bayangin aja saya koma 3 hari. Begitu bangun, udah ada di ICU. Sebelumnya jadi pramugari, tapi mukanya hancur. Maksudnya harus ketika sadar, yang tadinya, Iya, itu gimana perasaan yang tadinya kita banggakan gitu, misalnya siapa sih wanita kan pasti happy ya kalau mukanya bagus, badannya bagus. Tapi waktu pas bangun udah kayak Frankenstein, caki, ini jahitan dari sini sampai ke atas. Ini semua udah dicukur. Ini mukanya tulang pipinya remuk, matanya jatuh ke bawah jadi begitu gitu ya. Tangannya copot, pinggangnya patah, kakinya hancur. Di situ malah saya begitu sadar, itu membuat saya kayak ngerasa, oh my God, kok sampai seperti ini? Saya tadinya down, sangat down. Tapi begitu pas, saya udah berkali-kali, bahkan udah kejadian kayak gitu aja, saya bilang, udah deh, saya udah gak kuat lagi buat hidup, saya mau mati aja gitu. Tapi waktu pas orang tua saya bilang, kamu tahu gak apa yang terjadi dengan kamu? Waktu itu saya nangis kejer karena saya lihat kaca kan. Saya nangis luar biasa, maksudnya ya ampun ya Allah, kenapa saya pakai begini Tuhan gitu, salah saya apa gitu kan. Tapi orang tua saya bilang, kamu tahu nggak waktu evakuasi pesawat itu, kamu tahu nggak orang-orang yang ada di sekeliling kamu itu semuanya meninggal. Jadi posisi saya tuh di bagian depan dengan keadaan tuh penumpang bisnis semua meninggal, engineering meninggal, teman yang duduk sebelah kanan saya meninggal, kapten yang duduk belakang saya meninggal. Jadi orang-orang yang ada di sekeliling kamu meninggal. Hanya Mbak Laura yang selamat. Keajaiban Tuhan dan tentu saja itu sudah menjadi rencana Tuhan. Dan untuk Sobat Ambiar, kita akan saksikan terlebih dahulu. Ini ada proses evakuasi saat tragedi kecelakaan yang dialami oleh Laura Lazarus beberapa waktu yang lalu. Sempat Mbak Laura cerita bahwa butuh 3 hari untuk berada di ruang ICU karena koma ya. Iya. Selain tadi wajah yang diceritakan, ada bagian tubuh mana lainnya yang mengalami kehancuran rusak? Mohon maaf Mbak, ini juga ya? Iya, ini kaki aku. Kalau berkenan boleh. Ini keadaan kaki aku sekarang. Dulu aku minder banget dengan kaki aku ini. Terus jahitannya juga seperti ini. Aku sangat minder. Ya bayangin ya, ini semuanya jahitan. Terus paha aku semuanya dagingnya diambil pindahin ke bawah. Terus pinggangnya patah. Ya, hancur-hancuran. Nggak mungkin kalau pikir balik lagi back then gitu, nggak mungkin buat aku tuh untuk hidup. Tapi aku percaya atas kuasa Tuhan dan anugerah yang luar biasa dari Tuhan, aku hari ini bisa ketemu dengan teman-teman sekalian.